سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Maaf karena sesuatu hal tentunya hanya ini kami bisa menyambut segala keterbatasan baik tempat dan lain sebagainya, maunya itu ya kursi satu persatu dan seterusnya. Tapi insya Allah karena kita niatnya untuk mencari ilmu walaupun kondisinya seperti ini, semoga mendapat ridho dari Allah. Yang ketiga, untuk rumah Al-Quran ini kami sepakat bahwa rumah Al-Quran ini benar-benar sesuai dengan namanya. Insya Allah kita berusaha untuk menerima siapapun selagi itu adalah dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Sehingga tidak akan memandang baju batik atau mungkin hem polos dan seterusnya. Yang penting adalah baju menutup aurat, itulah Islam. Ini sehingga tidak akan memandang siapapun golongannya. Kalau itu selagi tetap dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah, itulah harapan dari kita semua. Yang keempat, baik itu pengurus maupun semuanya yang terlibat dalam kegiatan di rumah Al-Quran, ini sebenarnya sangat haus ilmu agama. Semakin kita mengikuti kegiatan, baik itu talim dan lain sebagainya, ternyata seperti saya pribadi itu semakin merasa bodoh. Dan itulah yang menjadikan semangat kita semua, dan termasuk itu pengertian hijrah yang perlu kita pahami, sehingga hijrah itu memang maknanya sangat luas. Sangat luas. Insya Allah sebelumnya kami juga sudah menulis 7 macam hijrah. Nah, sebelum kita memahami atau membahas tentang motivasinya, alangkah baiknya itu kita mengenal 7 macam hijrah secara singkat. Yang pertama, dimaksud hijrah itu adalah hijrah dari kekufuran menuju iman. Al-kufri ilal iman. Dari kekufuran menuju iman. Ini yang dilakukan oleh orang yang tadinya masih kafir kemudian masuk ke dalam Islam, maka itu dinamakan hijrah. Kalau zaman Nabi dulu tandanya yaitu meninggalkan kampung halamannya kemudian bertempat bersama Nabi Madinah. Yang kedua yang dimaksud hijrah yaitu hijrah dari kawasan orang kafir menuju kawasan yang di situ banyak iman, yang dikuasai oleh orang iman. Min daril kufri ila daril iman. Hijrah sebagaimana Rasulullah SAW bersama sahabatnya, yaitu tahun 13 kenabian, mereka hijrah dari Makkah menuju Madinah. Sendiri menyampaikan wahyu itu 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Ini yang dimaksud hijrah. Kemudian yang ketiga yang dimaksud hijrah ialah minal bid'ah ila sunnah. Tadi itu mengerjakan bid'ah, itu yang baru dalam Islam, kreasi-kreasi baru, baik itu menambah maupun mengurangi, itu disebut bid'ah. Ketika artinya mengerjakan bid'ah kemudian ditinggalkan terus menanggapi sunnah, istilah sekarang ada yang menyebutkan nyunnah. Nyunnah ini artinya apa saja dari semua sisi kehidupan, ucapannya, perilakunya, bahkan sampai pakaiannya sesuai dengan sunnah. Seperti apa, kalau laki-laki tidak isbal, kalau itu betul-betul menutupi aurat. Nah, ini bentuk dari yang tadi bid'ah menuju sunnah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya dari ilmu. Tadinya mengerjakan maksiat, dia tinggalkan menuju ketaatan.
oleh Allah. Innal hasanat yahdinas sayiat. Kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Yang pertama yang dimaksud hijrah itu ialah dari daerah yang tidak aman menuju tempat yang aman. Min daril harb ila daril aman. Seperti ini yang dilakukan oleh sahabat Nabi pada tahun 5 kenabian. Sahabat-sahabat Nabi yang tidak mempunyai posisi kuat di Mekah, para pemuda, mereka hijrahnya ke Habasyah. Di Mekah meskipun ada iman, tidak karena punya orang Quraisy. Sampai saat itu keluarganya Ammar, keluarganya para budak yang di Mekah itu disiksa. Ammar bin Yasir, bapaknya itu dibunuh dengan cara dibakar. Ibunya juga dibunuh. Nah, itu disuruh terlentang di padang pasir yang panas. Di sana itu kalau udah jam 9, jam 10 itu coba balik sampai jam 12. Megang pasir itu kayak bara api. Itu suruh terlentang di situ. Kemudian dadanya dikasih satu yang sambil dipaksa untuk murtad. Ya. Oleh yang namanya Umayyah bin Khalaf. Tapi jawabannya Bilal hanya ahadun ahad. Ahadun ahad itu Allah. Siksa begitu hampir tiap hari. Suhaib saat itu juga disiksa oleh majikannya, tidak terbaring begitu saja di pasir, tapi pasirnya panas dikasih bara panas. Nah, kemudian diperintah terlentang di situ. Sehingga diceritakan api itu mati karena kelelehan darah dan minyak Suhaib. Keadaan seperti itu. Jadi Mekah bukan daerah yang aman, sehingga Rasulullah dan sahabatnya tidak mampu, tidak ada kedudukan kuat di Mekah, hijrah ke Habasyah sekarang itu Ethiopia. Jadi nyabrang di Laut Jeddah sana menuju Afrika. Itu pindah dari keadaan tidak aman ke daerah yang aman. Meskipun Habasyah itu bukan tempatnya orang iman, di sana itu tempatnya orang Nasrani. Ya, Raja Habasyah itu orang Nasrani. Meskipun di kemudian hari mereka masuk ke dalam Islam. Kemudian yang keenam, yang perlu kita pahami yang disebut hijrah, yaitu dari yang keenam atau ketujuh? Keenam ya. Dari lingkungan yang jelek, yang penuh dengan kemaksiatan, menuju lingkungan yang penuh dengan kebaikan. Jadi orang ingin menjadi baik itu tidak boleh membiarkan dirinya tetap dalam lingkungan yang baik, karena bisa saja nanti kembali jelek. Orang yang sudah bertaubat itu nggak boleh membiarkan dirinya berada di tempat yang terpengaruh, apalagi nggak punya teman di situ. Nah, sehingga diceritakan di dalam hadis kan ada Bani Israel, seorang dari Bani Israel yang telah membunuh 99 orang. Kemudian ingin bertobat, nanya pada pendeta, apakah saya ini kalau tobat diterima apa enggak tobat? Masih diterima apa enggak tobatnya? Kata pendeta, wah enggak bisa. Sudah membunuh 99. Nah, kata yang sudah membunuh 99 tadi, ya kalau gitu saya lengkapi saja, biar 100. Akhirnya pendeta tadi dibunuh sekali. Karena sudah putus asa, nggak bisa diterima. Setelah itu dia ketemu dengan ulama, ngerti ilmu, bertanya, akhirnya masih punya kesempatan. Karena sebesar apapun dosa seorang hamba kalau mau bertobat, ya Allah akan mengampuni. Sampai sekarang, la akhta'tum hatta tabul khataaya ila sama, tsumma tubtum wa tabu alaikum. Seandainya kalian berdosa sampai dosamu itu sumber langit, napa sumber langit ini? Saking banyak sampai mentok ke langit sana. Kemudian kalian bertobat, maka tobat kalian itu diterima oleh Allah. Akhirnya dia mau bertobat dan ingin bagaimana cara
dia itu selamat dari kejelekan setelah bertobat. Nah, oleh ulama itu diperintah untuk bermukim di kawasan yang penuh dengan orang yang saleh. Ditunjukkan di tempat, akhirnya berangkat ke sana. Setelah di tengah-tengah ternyata ya, menemui ajal di pertengahan jalan, sehingga diceritakan malaikat rahmat dengan malaikat azab itu saling berebut. Ini kan baru saja tobat, belum sampai nyampe ke tempat yang dituju, berarti ini jatah, kata malaikat azab. Ini yang jatah saya untuk ngantar ke neraka. Yang kata malaikat rahmat, nggak bisa, ini sudah perjalanan ke tempat yang baik. Akhirnya oleh Allah diperintahkan untuk diukur jarak antara dari dia berjalan pertama saat mati itu diukur dengan jarak di tempat yang akan dituju. Jalan riwayat oleh Allah buminya yang jarak antara dia mati dengan orang-orang soleh itu oleh Allah dibuat pendek sehingga itu dibawa oleh malaikat rahmat. Ini bentuk dari hijrah itu adalah meninggalkan kawasan yang penuh dengan kemaksiatan agar terjaga dirinya. Dan yang nomor 7 yang disebut hijrah itu adalah min jahl ilal ilm. Hijrah dari kebodohan menuju ilmu, yaitu ilmu. Seperti adik-adik dari tahfidzul Quran. Ini bagaimana bisa jauh dari dunia kebodohan dengan menghafalkan Quran, dengan selalu baca Al-Quran, termasuk alhamdulillah gedung Darul Quran dibangun ini untuk proses hijrahnya orang yang sebelumnya tidak ngerti menjadi ngerti, apalagi Quran. Kalau Quran kita sudah mengerti tentang keutamaannya. Cuma mungkin perlu satu kalimat dari ucapan Imam Taimiyah tentang Al-Quran. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu syai'an." Aku tidak melihat apapun, tidak mengerti atau tidak melihat apapun. Aqla wa ruha wa yahfatul jisma wa yatman sa'ada, yaitu sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhannya akal, bisa memenuhi kebutuhan jiwa, bisa menjaga fisik dan menjamin kebahagiaan. 4 hal berarti. Memenuhi kebutuhan akal, apa itu? Ilmu. Memenuhi kebutuhan jiwa, apa itu? Yaitu ketenangan. Memenuhi, menjaga fisik, artinya fisiknya sehat. Dan menjamin kebahagiaan, artinya selalu dalam kebahagiaan. Aku tidak mengerti, tidak mengetahui hal yang bisa mengatakan tadi, kecuali idamatul nazar fi kitabillah. Kecuali selalu melihat, selalu membaca Al-Quran. Jadi untuk dari tadinya tidak mengerti menjadi mengerti, sehingga terjaminlah kebahagiaan, terjaminlah kesuksesan di dunia, dan otomatis Allah di dalamnya akan sukses. Bagaimana kita rabbana fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah mungkin hijrah yang perlu kita pahami, sehingga dalam pemahaman kita hijrah itu bukan hanya dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi semua istilahnya maknawi wal hissi. Hijrah secara maknawi batin tadi itu, dari keimanan kepada dari kekufuran menuju iman, dari bodoh menuju ilmu, dari bid'ah menuju sunnah, atau bid'ah atau hijrah secara fisik. His itu fisik, yaitu pergi dari tempat yang kufur atau tempat yang tidak aman. Allah